Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Maulana Yusuf, NIM 1711319, jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A, Fakultas Syariah Universitas UIN Sultan Mauna Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih zakat dan wakaf. Yang kedua, hukum bisnis. Yang ketiga, fikih muamalat. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas komprehensif dalam bidang kompetensi utama. Yang pertama, fikih zakat dan wakaf. Zakat berasal dari kata zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah syarat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat merupakan pembersih diri dan harta yang kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta semakin tumbuh dan berkembang. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada nisab. Karena itu infak boleh dikeluarkan oleh orang berpenghasilan tinggi atau rendah, di saat lapang atau sempit. Sodakoh adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain dari Allah SWT. Hukum dan ketentuan sodakoh sama dengan ketentuan infak. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sodakoh atau sedekah memiliki arti yang lebih luas, termasuk pemberian yang sifatnya non-material, seperti memberi jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan mendoakan yang lain. Lanjut, mal itu berarti adalah kekayaan. Mal, harta atau kekayaan adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau aset berharga yang sangat diinginkan sekali oleh manusia. Harta atau mal ini bisa berupa emas, rumah, permata, kendaraan, uang, dan lain sebagainya. Jenis-jenis harta yang wajib dijakati. Yang pertama, zakat emas dan perak. Yang kedua, zakat piutang. Yang ketiga, zakat uang kertas, cek dan sejenisnya. Yang keempat, zakat perhiasan. Yang kelima, zakat mas kawin. Yang keenam, zakat perniagaan. Yang ketujuh, zakat hasil pertanian. Yang kedelapan, zakat hewan ternak. Yang kesembilan, zakat tabungan atau investasi. Yang kesepuluh, zakat barang temuan, golongan penerima zakat. Yang pertama, fakir. Apa fakir itu? Fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa, sehingga menyebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang berhutang
Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Yang kelima itu riqab. Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Yang keenam itu ghorimin. Ghorimin adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzat. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti dakwah, jihad dan semacamnya. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf ditinjau dari pandangan ahli agama amatlah luas dan rinci. Definisinya salah satu pendapat yang dapat merangkumnya secara luas, yakni mazhab Hanafi, seperti yang dilansir Badan Wakaf Indonesia. Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif. Wakif itu orang yang mewakafkan dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta tidak lepas dari wakif. Bahkan orang tersebut dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Dasar hukum wakaf berdasarkan firman Allah SWT yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 267, Al-Hajj ayat 77, dan Ali Imran ayat 92. Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum wakaf adalah sunnah. Bahkan menurut suatu riwayat dari Imam Muslim, dasar hukum wakaf adalah sunnah yang sangat diutamakan, sebab pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai di alam kubur. Sedangkan di Indonesia, dasar hukum wakaf sendiri telah diatur dalam Undang-Undang tahun 2004 nomor 41 tentang wakaf. Rukun dan syarat wakaf. Ada 4 rukun dalam berwakaf, yakni orang yang berwakaf atau al-wakif. Yang kedua, benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaih. Yang terakhir, lafaz atau ikrar wakaf sigo. Jenis-jenis wakaf yaitu dibagi lagi menjadi 3, yaitu wakaf khairi, wakaf ahli, dan wakaf mushtaq. Lanjut yang kedua mengenai hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat hukum yang mengatur mengenai tata cara bagaimana pelaksanaan dari kegiatan atau urusan perdagangan, industri, serta beberapa kegiatan lain yang mana masih ada hubungannya dengan kegiatan pertukaran barang atau jasa. Juga membantu ketika kegiatan bisnis menyimpang dari aturan yang berlaku. Sumber hukum bisnis. Sebelum masuk ke sumber hukum bisnis, perlu dipahami bahwa terdapat 2 sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum material dan sumber hukum formil?
Sumber hukum material yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya. Sumber hukum material yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum, yakni kondisi sosial ekonomi, agama, dan tata cara hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan daerah. Lanjut, prinsip-prinsip umum dalam hukum bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi. Orang yang bisnis otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara masak-masak. Yang kedua, prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation. Lanjut, yang terakhir, prinsip integritas moral. Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan. Lanjut, aspek hukum badan-badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Lanjut, persekutuan perdata atau matchship adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Persekutuan perdata sebenarnya ada bentuk umum dari matchship dan CV. Lanjut, firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama dan digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma
memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Lanjut, pengertian persekutuan komanditer atau CV adalah suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk meraih tujuan secara bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatan yang berbeda pada tiap anggotanya. Lanjut, pengertian PT atau secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Terakhir, koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Yang ketiga, mengenai fikih muamalat. Fikih muamalat adalah ilmu dan pengetahuan tentang hukum dan usaha memperoleh dan mengembangkan harta, hutang piutang, jual beli, jasa penitipan maupun penyewaan yang dapat dipahami secara dalil syar'i yang terperinci. Hubungan fikih muamalat dengan fikih lainnya. Para ulama fikih melakukan pembidangan ilmu dan pendapat yang membaginya menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama, ibadah yakni segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan jihad. Yang kedua, muamalat. Muamalat yakni segala persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia dengan undang-undang. Lanjut, pengertian jual beli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang, ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho yang dilakukan secara umum. Lanjut, macam-macam jual beli. Secara garis besar dalam Islam dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli. Adapun secara globalnya, jual beli itu dibagi ke dalam dua besar, yaitu yang pertama, jual beli sahih, yakni jual beli yang apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Yang kedua, jual beli batal atau fasid. Yang kedua, jual beli yang batal atau fasid. Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syarat dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya. Jual beli yang batal adalah apabila salah satunya atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Lanjut, mengenai hikmah jual beli. Hikmah jual beli yang pertama yaitu mencari dan mendapatkan karunia Allah SWT. Yang kedua, menjauhi riba. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi.
Yang keempat, menjaga kehalalan rezeki. Yang kelima, produktivitas dan perputaran ekonomi. Yang keenam, silaturahmi dan memperbanyak jejaring. Lanjut mengenai pengertian ijaroh. Apa itu ijaroh? Ijaroh berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upaya sewa atau jasa. Istilah ijaroh pada umumnya digunakan dalam berbagai syariah secara makna dan konteksnya. Dalam perbankan, ijaroh adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atau barang tersebut. Singkat kata, ijaroh berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Macam-macam ijaroh. Yang pertama yaitu ijaroh murni. Sebenarnya tata cara ijaroh murni sama seperti perjanjian sewa menyewa biasa. Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian memiliki kedudukan yang sama. Jika perjanjian ijaroh sudah selesai, pihak yang menyewakan objek dan pihak penyewa objek akan kembali kedudukannya masing-masing. Pada perbankan berbasis syariah, ijaroh murni cukup dikenal di kalangan pembisnis untuk melakukan proses pemborongan pembuatan bangunan. Yang kedua mengenai ijaroh muntahiyah. Apa itu ijaroh muntahiyah? Yakni ijaroh ini memiliki dua akad yang saling berkaitan. Dua akad ijaroh adalah yang pertama akad al-bai dan akad al-ijaroh muntahiyah bi al-tamlik. Akad ijaroh al-bai merupakan akad jual beli, sedangkan akad ijaroh al-ijaroh muntahiyah bi al-tamlik merupakan sewa menyewa yang dikombinasikan dengan akad jual beli di akhir masa sewa. Sederhananya, muntahiyah adalah transaksi sewa menyewa yang diiringi dua akad dalam periode tertentu. Ketika masa sewa berakhir, objek sewa akan dihibahkan atau dijual belikan kepada penyewa. Lanjut, adapun hikmah ijaroh antara lain. Yang pertama yakni membina ketentraman dan kebahagiaan. Yang kedua, memenuhi nafkah keluarga. Yang ketiga, memenuhi hajat hidup masyarakat. Yang keempat, yakni menolak kemungkaran. Pengertian hiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian jual beli. Macam-macam hiyar yaitu memiliki 4 macam bentuk. Yang pertama, hiyar majlis. Hiyar majlis adalah hiyar yang berlangsung asalkan penjual dan pembeli masih ada di tempat berlangsungnya transaksi. Hak hiyar berakhir saat kedua pihak berpisah dan transaksi tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, hiyar syarat. Hiyar syarat adalah hak yang dimiliki penjual, pembeli, atau keduanya tetap melanjutkan maupun membatalkan transaksi selama dalam masa tenggang yang disetujui bersama. Yang ketiga, hiyar aibi. Hiyar aibi adalah hiyar untuk pembeli yang memiliki hak untuk membatalkan atau meneruskan transaksi jika terdapat kecacatan pada barang yang dibeli. Adanya cacat bisa mengurangi nilai atau manfaat barang tersebut. Yang keempat, hiyar ru'yah. Hiyar ru'yah adalah hak pembeli dalam membatalkan atau meneruskan
transaksi jual beli yang disebabkan objek transaksi belum tampak saat akan dilakukan. Lanjut, manfaat dan hikmah hiyar. Ada 5 manfaat dan hikmah hiyar. Yang pertama, menumbuhkan sikap sabar dan jujur bagi penjual dan pembeli. Yang kedua, menghindarkan proses jual beli dari faktor penipuan. Yang ketiga, jual beli yang dilakukan akan memiliki prinsip suka sama suka. Yang keempat, menghindarkan rasa penyesalan bagi penjual dan pembeli. Yang kelima, mendidik masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dalam melakukan jual beli. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.